Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran tentang penanganan kasus hukum Undang-Undang ITE. Surat edaran tersebut tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Menurut Listio Sigit, Polri selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan beretika serta produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Listio tersebut terdapat 11 hal yang harus dipedoman oleh penyidik Polri. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan agar Polri selektif dalam penanganan laporan kasus ITE. Pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Pemirsa, rencana Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE disambut positif sejumlah pihak. Undang-Undang ITE dinilai memicu aksi saling lapor akibat penggunaan media sosial. Lalu apa saja aspek dalam Undang-Undang ITE yang perlu direvisi dan apakah memang perlu? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Subtim 1 Tim Pengkaji Undang-Undang ITE sekaligus staf ahli bidang hukum Kominfo dan juga pakar hukum telematika dari Universitas Indonesia Bapak Edmond Makarim. Sebelumnya ada Pak Henry Subiakto. Terima kasih Pak Henry dan juga Pak Edmond telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Kita tentunya membahas jalan damai pelanggar Undang-Undang ITE yang sempat menjadi rencana Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang ITE ini. Saya mungkin ke Pak Henry. Pak Henry, ini kita tahu bahwa ada 11 pedoman surat edaran Kapolri kepada seluruh penyidik. Ini informasi yang ada saat ini yang diterima, apa saja sih sebenarnya isi 11 pedoman surat edaran Kapolri kepada seluruh penyidik sebenarnya? Ya, itu kan sebenarnya pedoman yang berlaku untuk di jajaran kepolisian, ya, supaya para penegak hukum di jajaran kepolisian itu lebih mengedepankan tadi restoratif justice, atau kalau katakanlah masih bisa didamaikan. Kemudian juga betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Kalau itu adalah deliknya delik aduan, maka memang yang mengadu itu betul-betul adalah korban, bukan asal orang mengadu melaporkan kepada polisi langsung ditanggapi. Padahal kan di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 misalnya, itu memang itu spesifik sekali disebutkan di pasal 45 ayat 5-nya itu. Oh, itu adalah delik aduan. Maka apa? Polisi membuat pedoman atau katakanlah surat edaran Kapolri kepada jajarannya bahwa mereka kalau nanti ada laporan-laporan masyarakat tentang persoalan-persoalan penghinaan, pencemaran nama baik yang disebarkan lewat atau didistribusikan lewat internet, itu tidak langsung semua ditangani atau langsung diterima, tapi dilihat dulu ini siapa yang mengadu. Kalau yang mengadu korbannya itu berarti benar, gitu kan. Kalau itu pun masih akan dicoba untuk didamaikan. Jadi saya rasa surat edaran Kapolri ini sudah merupakan katakanlah upaya-upaya mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, dan itu menjadi masukan bagi kami yang di tim Subtim 1 untuk juga sebenarnya kami juga mau membuat pedoman. Nah, ini masukan yang sangat bagus karena Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat. Nah, itu nanti tinggal kita akan jadikan sebagai acuan. Terus masukan-masukan lain dari para pakar, dari aktivis, dari para katakanlah juga anggota DPR untuk supaya lebih lengkap gitu ya. Kalau yang dari kepolisian kan hanya dari jajaran kepolisian. Nanti kita akan coba untuk melengkapinya masukan-masukannya itu dengan berbagai aspirasi maupun pemikiran yang lebih luas, termasuk Pak Edmond nanti kita undang itu. Ya, tapi Pak Henry dari Subtim 1 sendiri melihat bahwa dengan kondisi saat ini seberapa urgensinya sih sebenarnya kita harus merevisi Undang-Undang ITE ini? Ini tergantung dari nanti, kalau revisi itu di Subtim 2 ya, itu tergantung dari nanti kita akan justru mengundang para pakar. Jadi tadi baru saja kita rapat, itu menentukan siapa-siapa yang akan kita undang. Ada
ada katakanlah tokoh-tokoh dari ormas, aktivis akan kita undang. Ada kalangan akademisi yang memang memahami dan menguasai persoalan ini. Salah satunya kebetulan nih ketemu dengan beliaunya Pak Edmond Makarim. Nanti akan kita undang juga tokoh-tokoh yang lain yang dulu juga terlibat maupun juga sekarang banyak memiliki kajian bidang undang-undang cyber. Nah ini kita undang. Lalu nanti ada juga mereka-mereka yang jadi korban. Mereka ini sebenarnya korban seperti apa? Kita undang juga korban-korbannya, kayak Bu Prita Mulyasari, kemudian juga Baik Nuril dan sebagainya. Banyak sekali kita undang. Nah, kemudian baru nanti kita rumuskan sebenarnya persoalan utamanya itu apa? Pasal-pasal mana yang perlu kita beri interpretasi, katakanlah pedoman atau interpretasi yang supaya ketika di lapangan nanti tidak disalah tafsirkan, maupun juga ada tim yang mengkaji pasal-pasal mana yang memang kalau ada tuntutan untuk direvisi itu apanya yang direvisi, pasal mana yang direvisi, apakah perlu dilengkapi atau diperjelas normanya dan kata-katanya, atau dihapus atau dihilangkan. Nah, ini kajian-kajian ini kira-kira kita perlukan sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan semuanya itu, Mbak. Oke, mungkin Pak Edmond ada sedikit catatan mungkin ya sejauh ini kajian-kajian atau mungkin poin-poin apa saja sih sebenarnya dalam Undang-Undang ITE yang saat ini sudah terlaksana, apa yang memang harus diubah atau mungkin direvisi terkait bagaimana nantinya ini akan menjadi sebuah yang diharapkan bersifat komprehensif dan juga bisa dikatakan multi perspektif terhadap penyempurnaan Undang-Undang ITE ini, Pak Edmond. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita mau melihat undang-undang, harusnya melihat kepada 3 dasar berlakunya ya. Pertama secara filosofis. Apakah rumusan itu sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia? Dalam melakukan kebebasan berekspresi, selain kita bicara kebebasan berekspresi, pada saat itu juga kita mengemban hak dan kewajiban. Ya, kalau bahasanya artikel 19 International Covenant on Civil and Political Rights, pada saat freedom of expression dijalankan, carries with it saat itu juga ada duties and responsibilities. Ada kewajiban hukum kita dan tanggung jawab kita dalam melakukan kebebasan, yaitu menghargai HAM orang lain, menghargai norma publik, menghargai keterlibatan masyarakat, menghargai keamanan nasional. Begitulah konvensi internasionalnya. Lalu pada saat kita bicara berekspresi, kemudian kita menyampaikan suatu informasi, itu sejak lahiriahnya itu informasi keluar dari perspektif akal manusia, dia pasti akan syarat dengan nilai subjektif. Kalau dia diselenggarakan dengan undang-undang pers dan media, insya Allah kaedah objektivitasnya berjalan. Sehingga informasi yang lahir dari media konvensional relatif tidak banyak prahara. Tapi kalau setiap orang menyampaikan gagasannya dari perspektif dia dan kata-katanya ofensif, maka niscaya itu ada hak orang lain dong untuk mengkelirkan informasi itu. Nah itu tidak boleh dihilangkan, karena kalau kita hilangkan itu berarti kita melanggar kewajiban konstitusi dan melanggar HAM lagi. Kenapa? Karena 2 orang berbicara, saling bicarakan satu sama lain, itu hubungannya komunikasi. Nah seringkali yang dirasakan penerapannya tidak adil oleh masyarakat adalah seringkali reaksi yang dikejar, tapi aksi yang menimbulkan friksi tidak dilihat. Jadi seringkali yang terbaca dalam bingkai komunikasi publik adalah seperti itu. Tapi saya ingin mencari pertama menjelaskan kepada masyarakat paradigma keadilannya. Kalau untuk informasi publik itu distributive justice. Tapi kalau kita bicara informasi tentang seseorang, itu bicaranya interactive justice. Ya, ada kewajiban konstitusi yang harus kita jalankan, ada juga nilai-nilai yang harus kita sampaikan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lucu, pada saat sehari-hari kita bicara dengan satu, tapi begitu masuk ke internet, hilang jati diri, hilang budaya, hilang norma, seakan-akan begitu. Nah itu menjadi jelek kulturnya kalau itu dihilangkan. Kalau itu dirumuskan, sesuaikan kembali, cocokkan dengan berpikir yang kalau orang pidana biasanya bilang, oh ini lex kertanya harusnya dijalankan. Nah saya mengingatkan para ahli pidana dengan berpikirnya begini. Cybercrime itu dalam 3 interaksi. 1, komputer sebagai
sasaran, itu semua tindak pidana yang baru, contoh illegal access, illegal interception, data interference, system interference, misuse of device. Ada juga tindak pidananya lama, cuma kemasannya baru. Nah, kalau mau pakai model yang paling sederhana saja, untuk yang sifatnya computer as a tools, maka kalimatnya begini, semua tindak pidana yang telah dikenal sebelumnya, saya pakai bahasa umum ya, maka dia menjadi dikualifisir manakala dilakukan secara elektronik dengan tambahan unsur dengan sengaja dan tanpa hak harus dibuktikan. Karena kata-kata without right itu seringkali kita lupa membaca asbabun nuzulnya. Kata-kata without right itu Bapak Ibu harus menelusurinya kepada dokumen ETS 185 dari Convention on Cybercrime. Artinya ada kemungkinan orang terasa seakan-akan melawan hukum padahal dia punya hak. Makanya ada kalimat di situ yang harus dibuktikan oleh penegak hukum without right. Apa yang telah dilakukan, undang-undang itu pernah diuji 2 kali di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan dia sesuai dengan konstitusi, tidak inkonstitusional. Yang kedua, dia pernah dirubah di 2016 dengan Undang Nomor 19 2016. Itu ada Pak Prof Henry di situ. Nah, menariknya ada faktanya begini. Ada 2 setidak-tidaknya yang saya ingat. Satu adalah ancaman hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Lalu yang kedua, pasal 43 ayat 6 yang semula berbunyi adalah dalam penangkapan dan penahanan, penyidik berkoordinasi dengan jaksa dalam 1 kali 24 jam meminta penetapan pengadilan, itu diubah dikembalikan kepada KUHP. Maka yang terjadi adalah setelah itu, kalau fakta empiriknya, berapa angka sebelum revisi, berapa angka setelah revisi. Oh, berarti di dalam soal penegakan artinya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengatakan dalam penegakan kemudian sudah ada arah dari peraturan Kepala Polisi, Kapolri, dari yang sebelumnya ada tentang tindak pidana, ada surat edaran tentang restoratif justice, dan sekarang ada restoratif justice, semangatnya udah bagus. Oke. Semangatnya adalah bahwa mengupayakan delik aduan itu dengan restoratif justice. Oke. Cuma menariknya dalam berpikir restoratif justice harus dilihat nih, ada yang delik aduan, kalau laporan itu delik pidana umum. Kalau delik pidana umum bukan restoratif justice yang harusnya diselesaikan. Kalau delik aduan posisinya adalah tergantung orangnya, dia bisa cabut. Maka akan lebih bagus bunyi surat edarannya jika dibedakan juga secara normatif mana yang delik aduan, mana yang delik umum. Jadi yang sekarang itu sudah bagus, tapi akan lebih sempurna jika begitu. Oke. Yang kedua, justru ada satu yang agak mengkhawatirkan pada saat ada virtual police, ya, ada tindakan preemptif dalam konteks restoratif justice. Kalau bahasa secara doktrinnya, biasanya para ahli akan berpikir berkerenyit, kayaknya ada yang offset sedikit di situ. Karena kewenangan pencegahan berada dalam konteks si administrasi, dalam konteksnya. Jadi rasanya kurang pas kalimat adanya virtual police, tindakan preemptif, sementara tindakan pencegahan ada dalam Undang-Undang ITE di pasal 40-an. Oke. Nah, sekarang yang terbaca oleh publik siapa aja yang melakukan penelusuran jadinya. Pasti semua yang terkait dengan urusan pertahanan dan keamanan mempunyai kapasitas secara teknis dalam melakukan penelusuran. Baik, itu membuat kekhawatiran. Baik, Pak Iman, tadi kalau kita lihat berarti di sini sebenarnya juga harus ada ya beberapa yang harus diluruskan tadi terkait dengan bagaimana delik aduan atau bagaimana menerapkan delik aduan yang lebih baik, ataupun juga tadi bagaimana sebenarnya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini yang tepat. Kita akan membahasnya lebih lanjut Pak Edmond dan juga Pak Henry usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.